Ya, kita memasuki FKKP yang baru, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bagian kedua, minggu ke-13. Ya, tentang keturunan Daud menjadi putra Allah. Ya, saya ingin menggarisbawahi satu frase penting di pembacaan hari pertama, yaitu Alenia pertama. Ada satu frase, bagi pengalaman dan kenikmatan kita, status Tuhan memiliki dua sifat, yaitu insani dan ilahi. Jadi garis bawahi itu bagi pengalaman dan kenikmatan kita. Jadi jangan sampai hanya jadi pengetahuan yang tinggi, karena mengenai dua status, dua sifat, keinsanian, keilahian Tuhan, ini sesuatu yang sangat tinggi. Tetapi janganlah sesuatu yang tinggi ini tidak menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Ya, jadi itu frase penting di pembacaan hari pertama. Bagi pengalaman dan kenikmatan kita, status Tuhan memiliki dua sifat, yaitu insani dan ilahi, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah Injil, saudara-saudari. Ya, Injil itu kabar gembira. Ya, ini bisa menjadi sesuatu kabar gembira jika bisa kita alami dan nikmati. Ya. Dalam doa baca yang tadi kita sudah doa bacakan, ya, dikatakan bahwa para rasul itu memberitakan kabar kesukaan, yaitu Injil. Ya. Injil tentang apa? Tentang penggenapan janji Allah. Tadi kita doa bacakan itu. Ya, Injil ini tentang penggenapan janji Allah. Nah, pertanyaannya, janji apa? Allah menjanjikan apa? Ya, dalam Injil ini. Ya. Ini enggak populer. Hanya kita di pemulihan Tuhan yang mendapatkan berita tentang janji-janji Injil yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini adalah janji-janji Injil tentang apa? Bukan tentang kehidupan sehari-hari atau kebutuhan hidup sehari-hari, saudara-saudari. Ya, banyak para pemberita Injil mengabarkan kabar gembira, tetapi isinya, sungguh sangat kasihan ya. Hanya menjanjikan kebutuhan hidup sehari-hari di bumi. Tadi kita doa baca itu bukan tentang itu janjinya. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 32, 33. Ya.
Injil itu adalah penggenapan janji Allah, bukan tentang kehidupan sehari-hari, bukan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, kalau di dalam Lukas pasal 12, 29, 30, perkara kehidupan sehari-hari itu yang membuat orang-orang Kristen cemas dan khawatir itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sungguh sangat kasihan kalau orang-orang memberitakan Injil dan janji-janjinya itu adalah tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Baik itu berupa kesehatan, kesembuhan, berkat-berkat jasmani. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sungguh kasihan orang-orang Kristen yang mendengar Injil macam itu. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya berarti para pemberita Injil yang macam itu tuh tidak mengenal Allah sebetulnya. Ya. Jadi tadi kita doa baca Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 3 itu janji tentang apa? Ya, janji tentang suatu yang digenapi melalui apa? Melalui kebangkitan Yesus. Saudara-saudari. Janji ini tuh digenapi oleh kebangkitan Yesus. Ada apa di balik peristiwa kebangkitan Yesus? Orang-orang Kristen yang kasihan itu hanya tahu kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu kuasa Allah yang hebat. Setelah itu ya udah, Kristus pulang lagi ke surga. Sudah hanya itu. Ada janji apa di balik kebangkitan Yesus? Ya, mereka nggak tahu apa-apa. Kebangkitan Yesus hanya dimaknai sebagai suatu kuasa Allah yang hebat, yang besar. Orang mati bisa bangkit. Lalu setelah itu apa? Ada penggenapan janji apa? Ya nggak tahu, mereka bertahu-tahunya ya udahlah, pokoknya habis bangkit pulang lagi ke surga. Udah, kita sekarang tinggal tunggu berkat-berkatnya. Oh Tuhan Yesus. Tetapi di FKKP kita hari pertama, hari kedua ini sungguh amat tinggi, saudara-saudari. Janji yang digenapi oleh kebangkitan Yesus. Tetapi ingat, frase yang tadi harus kita garis bawahi. Itu sangat berhubungan janji-janji ini dengan pengalaman dan kenikmatan kita. Jikalau pemahaman yang tinggi, dalam, lebar tidak berkaitan dengan pengalaman dan kenikmatan kita atas Kristus, ya hanya punya pemahaman saja yang tinggi dan dalam. Jadi jangan sampai Injil yang sedemikian tinggi dan dalam tidak menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Ya, jadi kembali, Injil inilah tentang janji, dan janji ini digenapi oleh kebangkitan Yesus. Ya, itu tadi kita doa bacanya di kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Tetapi penjelasan seluruh Injil ini ada di dalam kitab Injil Paulus. Ya. Saya pernah dikomplain, ya, mana ada Injil Paulus? Ya.
oleh beberapa orang teolog, saya dikomplain. Injil itu kan hanya ada 4. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Apa kamu bilang Injil Paulus? Ya, padahal Paulus sendiri yang berkata di dalam kitab Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, ya, yang menjadi rasul dan dikuduskan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apa Injil yang Paulus beritakan? Ya, seluruh surat-suratnya. Seluruh surat-surat kirimannya adalah Injil, seperti yang Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 21. Dari Paulus, rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ya, dia memberitakan Injil melalui surat-suratnya. Bagi kita, kalau tidak ada surat-suratnya, mana bisa kita mengerti Injil Paulus. Ya, jadi Injil itu bukan hanya ada 4 kitab Injil itu ya. Kalau 4 kitab Injil pertama itu kan hanya tentang Yesus Kristus di tahap pertama. Tetapi Injil Paulus dan para rasul lainnya, ya, sama bersama-sama dengan Paulus, itu tentang Yesus Kristus di tahap kedua, tahap berikutnya. Kalau 4 kitab Injil yang pertama itu kan memberitakan Yesus Kristus dari kelahirannya, masuk kepada kematiannya, dan juga mencakup tahap awal dari kebangkitannya. Ya, tahap awal dari kebangkitannya. Setelah itu naik ke surga, ya sudah, itulah isi keempat Injil yang pertama. Kita belum melihat penggenapan janji melalui kebangkitannya. Karena di keempat Injil kebangkitannya itu hanya di tahap awal saja dicatatnya. Tetapi di dalam Injil Paulus, ya, itu memberitakan Kristus dalam kebangkitannya. Ya, yang dikatakan tadi menggenapi janji-janji Allah. Jadi ada janji-janji Allah yang digenapinya oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kalau mengenai pemeliharaan hidup sehari-hari, ya, bagaimana berkat-berkat dalam bentuk jasmani, kesembuhan, kuasa, itu bukan janji sebetulnya, itu bukan janji Injil sebetulnya. Ya, itu hanya janji pemeliharaan Tuhan. Ya. Waduh, sungguh sangat rendah ya. Kalau janji tentang pemeliharaan Tuhan di bumi dianggap sebagai Injil gitu. Aduh. Ya, Tuhan hanya menjanjikan pemeliharaan gitu. Yang Tuhan janjikan tuh bukan kelebihan, kemewahan, kekayaan, bukan, hanya pemeliharaan sebetulnya. Kalau Anda benar-benar mempelajari janji-janji Allah tentang perkara-perkara jasmani, materi, itu tuh hanya pemeliharaan secukupnya, gitu kan. Seperti doa Bapa kami, beri kami makanan secukupnya. Itu doa yang diajarkan Tuhan. Tetapi Injil itu bukan tentang itu. Injil ini digenapinya oleh kebangkitan Yesus. Ya, pernah nggak Anda berpikir bahwa ada Injil, kabar baik,
yang digenapinya oleh kebangkitan Yesus. Cuman tentang kebangkitan Yesus yang tadi orang-orang Kristen hanya taunya ya Yesus bangkit, hebat, kuasa Allah luar biasa. Lalu pulang lagi ke surga, ya udah stop cerita sampai di sana udah. Setelah itu ya udah di bumi kembali doa, berharap Tuhan lagi memberkati. Aduh, saya greget sekali ya tentang kedangkalan, kemiskinan orang-orang Kristen tentang Injil. Ya. Itu karena mereka tidak menyadari ada Injil Paulus. Injil Paulus tuh jauh lebih tinggi, lebih dalam daripada keempat Injil yang pertama. Ya, keempat Injil yang pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu hanya tentang Kristus yang hidup di luar kaum beriman. Ya, tetapi Injil Paulus itu tentang Kristus yang hidup di dalam kaum beriman. Wah, luar biasa. Menjadi pengalaman kita, menjadi kenikmatan kita. Kalau Kristus yang di keempat Injil kan di luar. Ya memang ada setelah kebangkitannya 40 hari dicatat. Ya menemani murid-murid, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak terlihat. Itu semua untuk melatih murid-murid mulai terbiasa dengan Kristus yang berhuni di dalam. Tetapi hanya itu. Kita memerlukan surat-surat Paulus bersama surat-surat para rasul lainnya, ya, untuk melihat Injil yang dalam dan tinggi ini. Ya, Injil yang Paulus beritakan tuh tentang Kristus yang pneumatik, bukan hanya Kristus di dalam daging. Ya, Kristus yang di dalam kaum beriman. Bukan tentang juru selamat yang objektif, tetapi tentang juru selamat yang subjektif. Ya. Sungguh sayang, saudara-saudari, karena kekristenan didominasi oleh pemberitaan Injil yang dangkal, yang terbatas, hanya tentang pengampunan dosa, penebusan, pembenaran, sudah hanya itu saja. Ya, tidak ada Injil yang digenapi melalui kebangkitan Yesus. Ya, ingat ayat doa baca tadi kita, Kisah Para Rasul 13, 32, 33 ya. Itu adalah janji-janji Injil yang digenapi oleh kebangkitan Yesus. Inilah kuncinya padahal, saudara-saudari, untuk mengalami dan menikmati Kristus sehingga kita bisa apa? Bisa mengekspresikan Dia. Kedambaan Allah adalah kita mengekspresikan Dia. Mengekspresikan Dia juga adalah salah satu bagian dari Injil, dan semuanya ini digenapi melalui kebangkitan Yesus. Ya, yang barusan saya sampaikan adalah tentang apa? Tentang Kristus di dalam 4 Injil. Saya bandingkan barusan dengan Kristus di dalam kitab Roma. Nah, sekarang mengenai isi Injil dalam kitab Roma itu sendiri apa? Yang tadi saya sampaikan bahwa Injil ini penggenapannya oleh kebangkitan Yesus. Isi Injil Paulus ini di dalam kitab Roma itu apa? Ya. Oh Tuhan Yesus, pernah nggak kebayang apa janji pemberian janji-janji apa, saudara-saudari? Ya. Kalau Anda membaca garis besar hari pertama Romawi 1a, ya. Janji Injil ini adalah janji putra sulung. Pemberian putra sulung. Ketika Anda mendengar
Hai saudara-saudari, Allah dalam kabar baik, kabar gembira, ya, ingin memberikan putra sulung bagi Anda. Apakah ada perasaan gembira? Atau emangnya kenapa putra sulung gitu ya? Jadi mendengar ini mungkin nggak ada perasaan gembira, yaitu karena kekurangan wahyu. Ya. Janji Injil ini adalah pemberian putra sulung. Ini harus membuat kita gembira. Putra sulung ini diberikan bagi umat Allah. Ya. Bukan putra tunggal, putra sulung, saudara-saudari. Ya, sampai hari ini saya memperhatikan, ya, masih kebanyakan orang-orang Kristen tuh ketika menyebutkan putra Allah tuh dia selalu menggunakannya putra tunggal, putra tunggal. Dalam doa-doa banyak orang Kristen, mereka berdoa, "Oh Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan putra tunggalmu." Aduh, kasihan. Padahal kabar gembira itu tuh tentang putra sulung, bukan tentang putra tunggal. Putra tunggal itu awal kedatangan dia. Kalau dia tetap sebagai putra tunggal, sungguh kasihanlah keadaan kita. Ya, putra tunggal ini bangkit lalu balik lagi ke surga, pulang ya udah, dadah gitu ya. Kita gimana? Ya kita masih tetap kasihan. Tapi sungguh ya saya bukan mau merendahkan orang-orang Kristen yang macam itu. Saya hanya ingin memberi kesan kepada saudara-saudari bahwa di dalam pemulihan Tuhan tuh kita punya kebenaran yang tinggi dan kaya. Ya, kita kasihan melihat orang-orang Kristen yang memuji Allah Bapa karena putra tunggal. Padahal dia memberikan putra sulung. Ini kabar gembira. Tetapi mungkin Anda sendiri belum terlalu gembira dengan janji Injil yang luar biasa ini. Injil ini adalah putra sulung diberikan bagi Anda, saudara-saudari. Menjadi apa? Menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Kalau dia hanya putra tunggal, nggak ada pengalaman dan kenikmatan akan Kristus tuh nggak ada. Paling ya hanya Tuhan yang duduk di sorga, di tahta, disembah-sembah gitu ya. Itu sih bukan kenikmatan dan pengalaman Kristus yang subjektif. Itu ya kayak agama aja. Agama-agama pada umumnya ya hanya menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji-muji pakai mulut, pakai nyanyian. Mana pengalaman dan kenikmatan tentang Kristus yang subjektif? Tetapi haleluya, ya, janji Injil itu adalah tentang putra sulung. Ya, dengan memberikan putra sulung, artinya apa? Artinya kita menjadi saudara-saudaranya. Menjadi saudara-saudaranya itu memangnya kenapa? Artinya kita punya hayat yang sama dengan kakak kita. Menjadi saudara-saudaranya itu artinya apa? Kita dilahirkan dari satu sumber, dari satu bapa yang sama. Punya hayat yang sama dengan putra sulung. Kalau dia sebagai putra tunggal, waduh kasihan, kita apa ya? Kita hanya rakyatnya mungkin ya. Ya, umatnya itu dalam pengertian ya bukan siapa-siapa, bukan saudaranya, hanya umat untuk menyembah dia. Tetapi putra sulung itu berarti kita saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dilahirkan dari bapa yang sama, punya hayat yang sama dengan putra sulung. Inilah yang menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Ya, semoga saudara-saudari mengalami dan menikmati
hayat putra sulung ini di dalam kita. Ya. Ini jelas ada Injil ini di dalam kitab Roma. Ya, Roma 8 ayat 29 kan mengatakan jelas bahwa kita ini sudah dipilih, ditentukan menjadi saudara-saudara Yesus. Dia anak sulung, kita saudara-saudaranya. Ya, inilah saudara-saudari, beban saya tuh ingin mengekspos betapa luar biasanya Injil ini. Dan Injil ini adalah Injil Paulus di dalam kitab Roma. Ya. Nah, sekarang mengenai fokus pembahasan di FKKP kita. Ya, tentang putra sulung itu siapa dia? Dia adalah satu persona yang misterius. Ya, misterius di sini karena statusnya itu luar biasa. Dia punya dua status, dua sifat yang luar biasa. Ya, bukan hanya seorang juru selamat, datang ke bumi, mengampuni dosa, sudah bangkit, pulang lagi ke surga, dadah. Gitu. Bukan. Kita harus melihat siapa dia. Dia adalah seorang persona yang misterius dengan dua status yang luar biasa. Ya, di dalam Injil Paulus Roma 1 ayat 3, secara jasmani dia itu berasal dari spermanya Daud. Ya, kata keturunan itu teks Yunaninya sperma. Allah sendiri terlahir dari sperma Daud. Wow, luar biasa. Ya, Allah terlahir menjadi manusia dari sperma seorang manusia. Dialah ya yang secara jasmani adalah apa judul kita hari ini? Keturunan Daud. Dia benar-benar keturunan Daud, saudara-saudari. Artinya apa? Dia manusia. Tetapi statusnya yang kedua adalah dia juga sebagai putra Allah. Ya. Sekali lagi, ini adalah bagi pengalaman dan kenikmatan kita atas Kristus. Ya. Jadi saudara-saudari, sebagai keturunan Daud, ya, yang benar-benar dikatakan oleh Roma 1 ayat 3, dia itu dari spermanya Daud. Artinya dia benar-benar seorang manusia. Sebelumnya nggak ada ini. Ya, sebagai manusia, Kristus itu memang baru dilahirkan saat itu. Sebelumnya nggak ada. Tetapi sebagai putra Allah, dia tidak pernah tidak ada. Karena dia kekal. Sederajat dengan Allah. Adalah Allah sendiri. Ya, dalam kealahan. Dalam Trinitas. Dia putra Allah. Dari kekal sampai kekal. Yang namanya putra Allah itu, dia belum pernah ya dalam keadaan tidak ada. Sifatnya kekal. Tetapi sebagai keturunan Daud, ya sebelumnya nggak ada gitu. Di dalam waktu pemahaman kita seperti itu. Ketika dia dilahirkan dari ya keturunan Daud ini, saat itulah baru muncul yang namanya keturunan Daud itu. Yesus namanya. Ya, Yesus ini ya mengenakan daging. Daging itu negatif, saudara-saudari. Ya. Tidak daging ini, daging Yesus ini bukan Allah.
ketika 3,5 tahun dia hidup di bumi. Tetapi di dalam daging ini ada putra Allah, yang adalah Allah dalam kealahan, dalam Trinitas. Tetapi daging Yesus ini belum dijadikan Allah. Ya. Sehingga dia harus dinyatakan sebagai putra Allah. Arti dinyatakan sebagai putra Allah itu di dalam Roma pasal 1 itu artinya dibuat menjadi Allah. Ya. Bahkan saudara kita di pelajaran hayat berkata bahwa dia itu dilantik gitu ya. Dilantik menjadi Tuhan. Siapa? Yaitu Kristus sebagai keturunan Daud. Ya, di dalam daging. Tetapi dia dilantik bukan sebagai daging. Dia dilantik sebagai manusia. Memang dia datang sebagai daging. Tetapi daging ini kan dikubur oleh kematiannya. Dan ketika dia bangkit, daging tertinggal di dalam alam maut. Dia bangkit sebagai seorang keturunan Daud. Manusia, ya, tanpa daging, ya. Nah, manusia yang bangkit inilah yang dilantik menjadi Tuhan, saudara-saudari, yang dinyatakan sebagai putra Allah. Ya, inilah bagian dari Injil itu, saudara-saudari. Ya, ini belum sampai kepada puncaknya ini Injil ini, ya. Tetapi baru sampai sebegini pun juga kita sudah bisa melihat betapa luar biasanya Injil ini. Ya, bukan hanya Injil yang dangkal dan terbatas tentang pengampunan, tentang penebusan. Itu Injil yang terbatas dan dangkal, walaupun mustika. Ya, walaupun mustika itu tetap masih terbatas. Ya, Injil ini adalah tentang satu persona yang misterius semacam ini. Ya. Dia sebagai keturunan Daud dilantik, dinyatakan sebagai putra Allah. Artinya apa? Ada seorang manusia yang dijadikan Allah. Sebelumnya nggak ada manusia dijadikan Allah. Ya. Ingat, Yesus itu manusia yang dijadikan Allah bukan hanya dalam hayat dan sifat. Kalau kita dijadikan Allah, anak-anak Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi manusia Yesus itu dijadikan Allah bukan hanya di dalam hayat dan sifat, tetapi di dalam kealahan juga, gitu. Itulah yang dimaksud dilantik. Ya. Sehingga sebelumnya Trinitas itu hanya ada persona ilahi. Nah, sekarang Trinitas ini juga menjadi persona insani. Ada seorang manusia dilantik menjadi Allah. Bukan hanya dalam hayat dan sifat, tapi juga dalam kealahan. Nah, ini keturunan Daud ini, saudara-saudari. Sperma Daud ini, saudara-saudari. Ya, inilah berita Injil. Nah, setelah itu apa? Hubungannya dengan kita apa? Ya, hubungannya dengan kita apa? Sehingga menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Nah, setelah manusia Allah ini dilantik, dijadikan Allah, ya, manusia ini menjadi roh. Dan ketika dia menjadi roh, ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Ketika dia menjadi roh, dia tetap sebagai manusia Allah. Ya. Dia tidak kembali lagi kepada keadaan yang hanya memiliki keilahian saja. Tidak. Dia menjadi roh dalam dua sifat ini. Roh ini adalah roh manusia Allah. Ya. Roh Kudus itu terkenal di kekristenan. Tetapi mereka tidak mengenal
bahwa Roh Kudus ini adalah roh manusia Allah, roh insani dan ilahi. Kalau dia bukan manusia, mana bisa masuk ke dalam manusia? Karena dia juga adalah manusia, manusia Allah, maka dia bisa masuk ke dalam manusia, ke dalam kita umat pilihannya. Dan ini semua digenapinya oleh kebangkitan. Di dalam peristiwa kebangkitan ini ada suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi, peristiwa kebangkitan yang membuat manusia ini menjadi Allah dan akhirnya menjadi roh, itu tidak dilihat oleh kebanyakan orang Kristen. Peristiwa kebangkitan Tuhan itu hanya dimaknai sebagai kuasa Allah yang besar. Setelah itu pulang kembali ke surga. Bukan, kebangkitan itu adalah seorang keturunan Daud, ya, bersama dengan putra Allah yang berbaur menjadi satu persona. Itu bangkit menjadi roh manusia Allah, roh yang memiliki keinsanian, sehingga dia dapat masuk ke dalam umat pilihannya, ke dalam kita, menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Inilah Injil yang digenapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudari. Hasilnya apa? Hasilnya Kristus berhuni di dalam. Juru selamat kita adalah juru selamat yang subjektif. Bukan seperti pemberitaan Injil yang dangkal, yang memperlakukan juru selamat hanya sebagai juru selamat yang objektif, tergantung di kayu salib, mengampuni dosa, menebus, sudah. Itu juru selamat yang di atas kayu salib itu masih objektif bagi kita. Kalau dia hanya tergantung di atas kayu salib, mati, ya sudah, selesai. Ya apa hubungannya dengan kita? Dia masih objektif. Juru selamat yang objektif. Sedangkan ketika dia melalui mati dan bangkit, maka dia menjadi juru selamat yang subjektif. Sehingga apa? Kita menjadi ekspresi Kristus. Ya, Injil dalam Roma 8:29. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, banyak orang Kristen mengetahui Roma 8 ayat 29, tetapi maknanya terselubung. Mereka berusaha menjadi serupa dengan Kristus melalui cara meniru. Oh Tuhan Yesus. Tetapi kita menjadi serupa, mengekspresikan Kristus bukan dengan cara meniru, tetapi digenapi oleh kebangkitan Yesus sebagai putra sulung. Oh, betapa bergembiranya dia menjadi putra sulung. Dan 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan saat dia bangkit kita dilahirkan bersama-sama dari satu bapa. Yohanes 1 ayat 13 mengatakan kita ini dilahirkan, bukan diadopsi. Benar-benar dilahirkan dari Allah. Menerima hayat Allah, Yohanes 3 ayat 16. Kita benar-benar berbahagia atas pemberian putra sulung ini kepada kita. Sehingga kita menjadi saudara-saudaranya dari ayah kandung kita, saudara-saudari. Sehingga apa? Kristus yang subjektif ini, juru selamat yang subjektif ini membuat kita menjadi ekspresi Allah. Tapi enggak stop sampai di sana. Injil di dalam kitab Roma itu tidak stop hanya menjadi ekspresi Kristus yang individu. Ya, sampai pasal 16 kitab Roma. Ya, dari ekspresi yang individu akhirnya masuk ke dalam ekspresi yang korporat, yaitu gereja-gereja lokal sebagai ekspresi tubuh Kristus. Gereja-gereja lokal pun ini adalah bagian dari Injil. Pernah nggak Anda memberitakan Injil tentang gereja-gereja lokal? Kita harus memberi satu kabar gembira, hai saudara-saudari,
Gereja-gereja lokal adalah kabar gembira. Di sana Anda pasti diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang unggul. Jangan tinggal lagi di dalam perpecahan. Di dalam perpecahan tidak ada berkat-berkat yang unggul. Berkat-berkat unggul itu hanya terjadi dalam ekspresi korporatnya. Gereja-gereja lokal. Inilah Injil yang ada di dalam kitab Roma. Injilnya Paulus, ya. Awalnya di Roma pasal 1 kita melihat Kristus sebagai persona yang luar biasa, memiliki dua sifat, ilahi dan insani. Dan dalam asal terakhir dari kitab Roma kita melihat gereja-gereja lokal. Ya, ini memperlihatkan bahwa permulaan Injil adalah Kristus yang tadi sudah kita bicarakan. Kristus yang misterius itu dengan dua status. Ini adalah permulaan Injil di dalam kitab Roma. Tetapi perampungan Injil adalah gereja-gereja lokal. Gereja-gereja lokal juga adalah bagian dari berita Injil, ya. Gereja-gereja lokal itu sebetulnya hasil dari penyaluran Kristus ke dalam umat pilihannya. Ya, kita harus bergembira. Kita ada di dalam gereja-gereja lokal. Gereja-gereja lokal ini bagian pula dari Injilnya Paulus, saudara-saudari. Sehingga kita bisa menjadi anggota-anggota daripada Kristus sendiri. Menyatu dengan Dia. Sebagai gereja mengekspresikan Allah. Ya, inilah Injil Allah di dalam seluruh rencana Allah yang lengkap, ekonomi perjanjian baru Allah. Dan pusat dari Injil ini adalah keturunan Daud itu, saudara-saudari. Ya, banyak orang Kristen ya hanya taunya dia Tuhan Yesus. Ya udah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi nggak punya kesan apa-apa tentang statusnya sebagai keturunan Daud. Kita harus berkata dengan hati yang berbunga-bunga, "Oh, engkau keturunan Daud, haleluya. Engkau keturunan Daud, sebagai putra Allah, putra sulung Allah." Kita harus berbunga-bunga mengucapkan hal-hal ini, ya. Jadi inilah saudara-saudari kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua. Amin. Silahkan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Saya izin mute. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Masih ada waktu ke depan. Kita boleh merespon dengan membagi nikmat, saudara-saudari. Dipersilakan, saudara-saudari. Amen. Ya, mari saudara-saudari kita meresponnya. Amin. Amen. Jadi saudara-saudari, di FKKP yang baru ini dengan judul utama mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Mengalami adalah kita mengalami di dalam roh. Lalu menikmati itu adalah dari roh ke jiwa, sehingga jiwa kita menikmati. Dan mengekspresikan Kristus ini adalah mengekspresikannya melalui tubuh kita. Kita melihat bagaimana kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresi Kristus. Ternyata adalah dari keturunan Daud menjadi putra Allah. Amen. Tadi
Tadi dikatakan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 3 dikatakan tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Jadi ini sebenarnya membicarakan tentang kebangkitan adalah kelahiran bagi manusia Yesus, yaitu anaknya. Nah, melalui kelahiran ini di dalam kebangkitan, Yesus menjadi putra sulung Allah, dan juga dia menjadi putra sulung Allah di antara banyak saudara. Jadi bagi setiap kita yang adalah di antara saudaranya, kita bisa mengalami dua status dari Tuhan, yaitu insani dan ilahi. Nah, dua sifat dari persona Kristus ini adalah yang dinyatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4, yang merupakan keturunan Daud dan anak Allah. Tadi dikatakan memang di dalam kitab Roma ini adalah Injil yang menghasilkan gereja-gereja lokal di akhir pasal kitab Roma. Gereja-gereja lokal ini dihasilkan dari menerima penyaluran ilahi dan insani. Kenikmatan dari keilahian dan keinsanian itu adalah perampungan dari Injil itu sendiri yang menjadi gereja-gereja lokal. Sebagai anggota dari gereja-gereja lokal, kita menerima penyaluran persona Kristus dengan sifat ilahi dan sifat insani ini menjadi pengalaman kenikmatan kita. Di dalam gereja lokal, kita mengekspresikan keinsanian, keilahian Kristus. Keilahian yang sudah dipertinggi, keinsanian yang sudah dipertinggi. Inilah yang menjadi penyaluran ke dalam kita sebagai anggota-anggota tubuhnya bagi ekspresinya di mana-mana, di setiap gereja lokal, di seluruh dunia. Kalau ini ada dengan demikian, Injil Allah adalah merupakan ekonomi perjanjian baru Allah, dan Yesus Kristus adalah sang manusia Allah sebagai pusatnya. Haleluya, puji Tuhan. Dilanjut saudara-saudari. Masih ada waktu saudara-saudari. Ya, amin. Ya, suara saya terdengar, saudara-saudari. Terdengar. Amin. Ya, yang saya dapatkan memang pada umumnya pemberitaan tentang Kristus itu seperti yang tadi juga kita dengar ya, yang dibagikan oleh saudara Diki ya. Segala dari kebaikan Bapa dengan mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dalam dunia di dalam daging yang serupa daging namun tidak berdosa sebagai manusia, lalu dia setia dan taat pada kehendak Bapa,
mati di kayu salib untuk menjadi pendamai dan penebus manusia dari dosa-dosa, ya. Lalu bangkit untuk menunjukkan kemenangan atas maut, lalu naik ke surga. Sebelum naik, dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, sehingga menjadi satu gambaran yang terpisah, ya. Ketika berdoa, Bapa kami yang ada di surga, walaupun memang ini demikian adanya, Alkitab menyatakan, tapi di dalam bayangan, pada umumnya orang Kristen akhirnya menjadi Bapa ada di surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan saat ini hanya ada Roh Kudus yang menyertai kita. Inilah gambaran pada mayoritas orang Kristen yang memang saya jumpai di dalam pengalaman berinteraksi, ya, saya dengan orang Kristen pada umumnya. Namun kita sungguh bersyukur di tengah-tengah kita Kristus diberitakan dengan utuh dan lengkap sebagaimana apa adanya yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, ya, dengan esensi-esensi penekanannya dan kemajuannya, ya, dari Injil sinoptik, 4 Injil itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang di dalamnya diberitakan baik Injil kasih karunia maupun Injil kerajaan. Tapi selanjutnya kita juga maju dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus, memberitakan Kristus pada tahap kedua, ya, yang lebih maju, yaitu esensinya yang menjadi hasrat hati Tuhan, bahwa Kristus itu menjadi yang sulung dari banyak saudara, ya. Sehingga saudara-saudaranya adalah Kristus itu sendiri juga. Namun tentunya di dalam hayat dan sifat, tidak di dalam kealahan sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang adalah sang kepala daripada tubuh, ya. Dia memiliki kealahan, tetapi dia dan saudara-saudaranya yang lain, yaitu setiap kaum beriman, memiliki dan mewarisi hayat dan sifat Allah yang sama yang terdapat di dalam diri Kristus, kecuali di dalam kealahan. Dan inilah yang perlu sangat kita syukuri, ya. Dan selanjutnya tentunya oleh kealahan hayat dan sifat daripada Kristus yang berhuni di dalam diri kita, ya, yang bukan kealahan, ya. Kita diminta untuk bertumbuh, ya. Juga di dalam pertumbuhan ini kita bisa memasuki dalam menikmatinya, sehingga pada akhirnya melalui pengalaman kita bisa mengekspresikan Kristus. Maksud daripada mengekspresikan Kristus memang ketika orang beserta kita, mereka akan merasakan mereka beserta dengan Kristus. Mereka merasakan Kristus. Inilah satu pemberitaan yang tinggi, yang lebih maju tentang Kristus, yang merupakan hasrat hati Tuhan di zaman gereja ini. Amin. Amen. Ada lagi saudara-saudari? Amen. Tuhan.
saudara-saudari. Kalau nggak ada, kita sama-sama berdoa ya, saudara. Ada lagi? Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Ya, Syukur yang Kau berikan melalui kebangkitan. Dan doa Tuhan, agar setiap dari kami dapat mengalami dan menikmati dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar Injil, tetapi juga pelaku yang menghidupi kebenaran-Mu setiap hari. Ajari kami ya Tuhan untuk Kristus dalam setiap tindakan dan ucapan kami. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih. Ya Tuhan, makasih. Makasih saudara-saudari. Amin. Amin. Perayaannya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin.